Dia kan kalau udah 2 kali kan minum kamu apa minuman pertama apa lupa 2. Oh iya. Ya. Ada seorang wanita menikah 2 kali. Suami pertama, suami kedua. Pertanyaannya di akhirat nanti. Ya. Si wanita ini akan dikumpulkan dengan suami pertama atau suami kedua. Maka di dalam hadis riwayat Imam Tobroni, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-mar'atu li akhiriha." Seorang istri itu untuk suami terakhirnya. Makanya di dalam Hasyiah I'anatul Talibin karangan Syekh Abu Bakar Syato, Ummu Darda, ketika Abu Darda meninggal dunia, ini suaminya ya Abu Darda itu, maka Abu Sufyan atau Muawiyah saya lupa, Abu Sufyan kalau tidak salah, itu melamar Ummu Darda, kemudian ditolak oleh Ummu Darda. Lalu ada sahabat yang bertanya, wahai Ummu Darda, kenapa engkau menolak lamaran Abu Sufyan? Kata Ummu Darda, karena aku pernah mendengar Nabi bersabda bahwa seorang istri untuk suami terakhirnya. Dan aku ingin, aku ini berjodoh dengan Abu Darda di akhirat nanti. Makanya sampai wafat, sampai meninggal, Ummu Darda itu tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki yang lainnya. Ya. Hal ini pun dibahas oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Hadisiyah. Jadi kesimpulannya, si perempuan akan dikumpulkan di akhirat nanti, dijodohkan, dipasangkan, dijadikan istri bagi suami terakhirnya. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau laki-laki sama siapa? Istri pertama, kedua, ketiga, keempat. Semua. Maruk betul ya laki-laki. Ya, semua kalau laki-laki ya. Ya, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di Indonesia ini kenyataannya kalau masalah masa idah itu, karena kebanyakan kasus itu bertengkar ataupun kena talak, itu si istri pulang gitu Ustaz. Nah, itu bagaimana? Sementara idah itu harus di posisinya di rumah suami. Nah, itu bagaimana? Ya, di dalam surat At-Tolak ayat 1. La tukhrijuhunna mim buyutihinna wa la yakhrujna illa ayyatina bifahishatin mubayyinah. Istri yang ditalak oleh suaminya, dia harus menjalani masa iddah di rumah tersebut. Tidak boleh siapapun mengeluarkannya dari rumah itu, dan si istri pun tidak boleh keluar dari rumah tersebut. Itu aturannya seperti itu ya. Kalau seandainya dia langsung pulang ke rumah mertuanya, ya kemungkinan dia tidak paham dalam masalah iddah. Dan tentu itu berdosa ya. Ya, hukumnya haram dan berdosa. Kurang lebih seperti itu. Berarti kita harus dijemput misalnya. Iya. Kalau suaminya paham agama, maka suaminya menjemput dan memberitahu, "Neng, kamu harus menjalani masa iddah di rumah saya. Kamu tanggung jawab saya sampai masa iddahmu selesai. Kalau masa iddahmu selesai, terserah. Kamu mau pulang ke rumah orang tua, ke rumah kakak, siapapun, terserah. Tapi semasa engkau masa iddah, engkau adalah tanggung jawab saya." Tuh, seperti itu. Wallahu a'lam. Silakan Baji. Kita bulan puasa suro, istri kita meninggal, kita puasa, pahamnya untuk istri kita yang meninggal. Boleh Baji, ya. Di dalam I'anatul Talibin karangan Syekh Abu Bakar Syato, ketika menjelaskan tentang mengkodok sholat,
bagi orang yang telah meninggal dunia? Beliau mengatakan boleh. Lalu beliau membahas di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa yang namanya amal ibadah, yang namanya pahala, itu bisa diniatkan untuk orang yang telah meninggal dunia. Pak Haji puasa, kemudian puasanya itu diniatkan, pahalanya diniatkan untuk orang yang telah meninggal dunia. Boleh. Ya. Dari mana? Bisa lihat di dalam kitab, misalnya kitab Ar-Ruh karangan Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Beliau membahas tentang ihda'us sawab lil mayyit, mengirimkan pahala untuk orang yang telah meninggal dunia. Beliau cantumkan hadis-hadisnya. Salah satunya hadis sahih riwayat Imam Muslim tentang sedekah. Sahabat mengadu kepada Nabi, "Inna ummi tuwfiyat, afayan fa'uha an atasaddaqu anha." Wahai Rasul, sesungguhnya ibuku telah wafat. Apakah boleh aku bersedekah untuknya? Kata Nabi, tasaddaq anha. Ya, silahkan kau bersedekah, karena sedekah yang kau niatkan untuk ibumu yang telah wafat, pahalanya akan sampai kepadanya. Begitu pula hadis sahih riwayat Imam Bukhari masalah haji, sama, bolehkah aku menghajikan ibuku yang telah wafat? Hujja anha. Silahkan kau hajikan untuk ibumu. Begitu pula dengan pahala-pahala yang lainnya. Bisa diniatkan untuk orang yang telah meninggal dunia. Nah, kalau kata Imam Ahmad, ini di dalam kitab Irsyadul Ibad, karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari. Kata Imam Ahmad, cara transfer pahala, kita bilang transfer ya, itu gampang, tinggal diniatkan saja. Bapak tinggal baca Quran, zikir, diniatkan untuk ahli kubur, sampai langsung, kata Imam Ahmad. Walaupun kata Imam Syafi'i, harus pakai doa. Kalau tidak dibacakan doanya, maka tidak sampai. Doanya bagaimana? Allahumma ij'al wa ausil wa taqabbal sawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim wa ma halalnahu min la ilaha illallah wa ma shallaina wa ma astaghfarna wa ma tasaddaqna. Panjang doanya. Kata Imam Syafi'i, kalau tidak ada doa ini, namanya doa wahbah, doa hadiah, maka pahalanya tidak sampai. Maka dalam hal ini, ya, kita bisa menggunakan pendapat Imam Ahmad. Cukup diniatkan, pahalanya langsung sampai. Tapi kalau yang bisa doanya, lebih afdol dibacakan doanya. Allahumma ij'al sawaba hadas saumi li, sebutkan, ya kan? Ya Allah, saya jadikan pahala puasa Asyura ini untuk almarhumah istri saya. Pakai bahasa Indonesia boleh doanya. Pakai bahasa Sunda, atau Pak Haji kalau lancarnya bahasa Inggris boleh. Pakai bahasa Inggris, mantap. Cek malaikat teh. Puasa aja deh ya. Iya. 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 Boleh Pak Haji. Boleh. Ya, diniatkan saja boleh, atau langsung doanya pakai bahasa Indonesia boleh. Pakai bahasa semut boleh nggak, bahasa semut? Ashkoli inna. Waduh, puasa Asyura. Ya begitu ya. Tuh, kemana tuh kabar Mama Gupron? Nggak kedengeran lagi. Kangen otoy, kangen toh ya. Ya begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam sholat itu kan anggota sujud itu tentunya jidat ya. Nah, bagaimana kalau pas sholat itu lupa membawa peci atau posisi nggak ada buat pin rambut, terus pas ketika sujud gimana? Oh iya. Ya. Pakai tangan gitu ya. Ya. Ya, jadi salah satu syarat sahnya sujud adalah jidat menempel langsung dengan tempat sujud. Kalau tempat sujudnya karpet, berarti nempel sama karpet. Tempat sujudnya ubin, nempel sama ubin, dan lain sebagainya. Intinya tidak ada penghalang antara jidat dengan tempat sujud. Nah, pertanyaannya begini, bagaimana saat sholat lupa bawa peci? Atau lupa bawa hal-hal yang lainnya yang bisa nahan rambut?
Sementara rambutnya kayak babang tampan yang dulu ya. Kayak si Komat lah ya. Lagi viral si Komat ya. Tahu si Komat gak? Aduh, kalah mau Ustadz. Rambutnya kayak si Komat begini. Ciet, ya kan? Kayak hordeng. Nah, ketika sholat, bagaimana cara menyingkirkan rambut tersebut? Apakah boleh dengan tangan? Jawabannya boleh. Jadi ketika akan sujud, maka tangannya menahan rambut tersebut. Ya, ditahan. Misalnya rambutnya udah terlanjur ke depan, maka bisa ditahan begini. Sampai jidatnya itu menempel dengan tempat sujud, baru dilepaskan. Contoh ya. Misalkan nih, anggaplah rambut saya begini. Ya, kayak sekomat ya. Nah, ketika akan sujud, maka boleh begini. Tuh, gini. Langsung gini. Tuh. Tangan begini. Kemudian duduk dan dua sujud kan. Mau sujud lagi, boleh begini lagi. Tuh. Nah, begitu seterusnya. Ya, boleh. Nah, dan itu lebih bagus ya daripada kita begitu. Setiap mau sujud. Bagaimana ceritanya itu ya? Jelek amat kelihatannya. Ya. Ya. Tahu si Komat gak? Ya, cari ya di YouTube si Komat itu ya. Nah, pokoknya yang rambutnya kayak si Komat, terus lupa bawa peci, maka boleh seperti tadi ya, melakukan sujudnya. Jadi rambutnya di nonteh bahasa orangnya disingkap sedikit sampai jidat ini menempel dengan tempat sujud, baru dilepaskan. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi boleh? Boleh, silakan. Tentang Muharram ini banyak kejadian sebelumnya seperti Adam gitu. Nah, itu bagaimana hubungannya dengan Muharram ini? Kenapa kok bisa pas gitu? Nabi Adam ke surga katanya, terus Nabi yang dimakan ikan juga ada masih Iya. Ini dijelaskan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, karangan Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi. Juga dijelaskan sebagiannya di dalam kitab Lataiful Ma'arif, karangan Al-Imam Ibnu Rajab. Jadi, tanggal 10 Muharram yang disebut dengan hari Asyura itu memiliki sejarah yang sangat agung dan luar biasa. Ya. Nabi Adam menempati bumi hari Asyura. Kemudian Nabi Nuh, ya, bahteranya selamat dari badai besar di hari Asyura. Nabi Yunus di hari Asyura. Banyak kejadian-kejadian besar di hari Asyura. Ya. Nah, oleh karenanya diperintahkan bagi kita semua untuk mengagungkan hari Asyura. Tadi Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun hari Asyura. Nah, Fir'aun wafat di hari Asyura. Ya, jadi di hari Asyura itu banyak sekali sejarah-sejarah agung yang terdapat di hari tersebut. Cuman kalau pertanyaannya kenapa kok bisa bertepatan? Qadarullah. Itu udah maunya Allah, ya. Allah Subhanahu wa taala sudah kalau bahasa filmnya itu apa? Mendesain ya, sudah mendesain, sudah bahasana lebih tepat ya. Ya, ke drama-drama itu apa namanya? Iya, itu skenario Allah lah ya. Skenario Allah sudah seperti itu. Bahwa semua kejadian-kejadian besar Allah letakkan di hari Asyura. Apa rahasia yang ada di dalamnya? Itu yang perlu kita gali, ya. Rahasia yang ada di dalamnya itu apa? Sehingga peristiwa-peristiwa besar itu adanya di hari Asyura. Wallahu a'lam.
Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Mudah-mudahan Israel hancurnya Asyura juga ini. Diserang sama nuklir Konoha. Nuklir Iran gak mempan. Nuklir Konoha. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kaum muslimin, khususnya kaum muslimin yang berada di Gaza, Palestina, diberikan kemenangan, diberikan kemerdekaan. Kita yang ada di sini, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, diistiqomahkan ibadah kita, diwafatkannya kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ta'limana wa ta'allumana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana a'tarafna bi annana wa annana asrafna ala nadashirafna fatub alaina tawbah taghsil li kulli hamba wastur lanal aurati wa aminir rawati waghfir lidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil wa kulli dhi mahabba au jiratin wal muslimina ajma'in asma qablan wajudan manna labik minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal hamdi wa alihi wa sahbihi idadatas sisoffi walhamdulillahi fil bad'i wat tanahi sallallahu